Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini masih zat aditif, dan zat aditif selanjutnya yang kita akan lihat adalah bahan pengawet. Yang lalu kita sudah belajar tentang pewarna dan pemanis. Yang ketiga adalah bahan pengawet. Kita lihat dulu bahan pengawet alami yang banyak digunakan sekarang ini. Bawang putih itu merupakan bahan pengawet alami. Garam dapur adalah bahan pengawet alami. Kluwak juga bisa digunakan sebagai bahan pengawet alami. Nah, ini kluwak, garam dapur. Sementara pengawet sintetis atau buatan ada belerang dioksida, nitrit dan garamnya, garam sulfit, kemudian asam benzoat dan garamnya, asam sorbat dan garamnya. Ini adalah sintetis buatan, pengawet sintetis atau pengawet buatan. Ada beberapa itu yang paling berbahaya pada pengawet ini. Dalam hal ini adalah hati-hati dan seringkali dijumpai dalam makanan atau minuman. Kalau kita perhatikan berita-berita, apalagi yang namanya sidak-sidak itu, sering kita dapatkan kedua bahan pengawet ini di dalam makanan. Ada formalin, kemudian ada boraks. Ini juga berperan mengawetkan makanan, tapi tidak dianjurkan karena sangat berbahaya. Pada formalin, efek negatifnya itu menekan fungsi sel sehingga mengakibatkan kematian sel dan menimbulkan keracunan, iritasi lambung, dan alergi. Ini formalin. Nah, banyak sekali ditemukan baik pada makanan, apalagi pada pengawetan daging, ikan dan sebagainya. Ini selalu ada formalin. Hati-hati penggunaannya. Dalam kadar tertentu yang ditentukan oleh Departemen Kesehatan itu bisa digunakan, tapi kadangkala para pedagang itu menggunakan dalam kadar yang tinggi supaya keawetannya atau tahan lamanya jauh lebih lama. Sementara boraks, efek negatif yang ditimbulkan adalah keracunan, kemudian gangguan pada sistem sel saraf, sistem saraf pusat, ginjal juga terganggu, hati terganggu, kulit terganggu, pendarahan di lambung, komplikasi pada otak dan hati, serta kematian. Nah, ini boraks sering ditemukan pada makanan-makanan. Lebih umum ditemukan pada bakso dan daging, sama dengan formalin. Dia tergolong adalah zat pengawet, tetapi dia pengawet sintetis. Nah, kita lanjutkan zat aditif yang berikutnya setelah pengawet, penyedap rasa atau pemberi aroma. Zat aditif berikutnya atau penyedap rasa yang kita mau lihat adalah alami. Banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang dimanfaatkan untuk memberi aroma pada makanan dan jauh lebih aman dibandingkan dengan sintetis. Misalnya, kenapa kalau kita masak dimasukkan serai itu pemberi aroma karena serai memiliki aroma tertentu. Merica juga. Selain memberi sebagai penyedap, ini merica juga akan memberi aroma yang khusus pada makanan sehingga akan menyedapkan makanan. Seledri juga ini digunakan sebagai penyedap alami karena ada aroma tertentu. Penyedap buatan atau sintetis yang banyak sekali digunakan adalah MSG. MSG itu pada dasarnya sama, mereknya berbeda-beda. Royco, Ajinomoto, Sasa, Miwon dan sebagainya. Itu adalah golongan MSG dan itu merupakan bahan penyedap sintetis dan banyak digunakan pada masakan ini. Nah, penyedap aroma atau sintetis, senyawa ester tersusun atas ini ada yang dibuat dalam berbagai rasa pada penyedap
aroma sintetis. Nah, oktil asetat itu akan memberikan efek rasa jeruk, isomil asetat rasa pisang, isomil valerat rasa apel, isobutil propianat rum, propil asetat pir, etil butirat rasa nanas, etil asetat RB, butil asetat murbe, dan amil asetat pisang Ambon. Jadi sekarang ini banyak sekali disintetis jenis penyedap rasa dalam berbagai aroma. Nah, dalam hal ini banyak mengadopsi aroma buah-buahan. Tapi disarankan sekali lagi dalam memberikan zat aditif pada makanan, disarankan lebih baik menggunakan penyedap alami. Jauh lebih aman dibandingkan dengan penyedap sintetis. Kita akan lihat nanti apa efeknya ini MSG yang banyak digunakan dan sampai sekarang dalam masakan selalu ditemukan. Bahan aditif yang berikutnya adalah ada bahan antioksidan, bahan pengemulsi, bahan anti kempal, bahan anti busa, bahan pengembang, dan bahan pengeras. Dari yang semua yang ada ini, yang antioksidan aja itu yang berasal dari secara alami, ada semuanya itu ada sintetis. Nah, ini bahan aditif lainnya. Nah, kita lanjutkan. Tadi saya katakan MSG, monosodium glutamat. Bahasa pasarnya banyak, yang paling terkenal di pasaran adalah petsin. Kalau kita ke pasar, jangan coba-coba mau mengatakan saya mau beli MSG, pasti penjualnya nggak tahu. Tapi ketika kita minta Royco, Sasa, Ajinomoto, Miwon, dan sebagainya, pasti penjualnya tahu. Karena itu adalah nama pasarnya. Nama aslinya adalah monosodium glutamat. Penggunaan monosodium glutamat masih aman untuk dikonsumsi, tetapi jika kita mengkonsumsinya secara berlebihan, maka dapat menimbulkan penyakit. Ada istilah yang populer sekarang ini yang disebut dengan Chinese Restaurant Syndrome. Penyakit sindrom yang disebabkan oleh restoran yang dikelola oleh saudara-saudara kita Chinese. Kenapa dikatakan Chinese Restaurant Syndrome? Rata-rata restoran Cina itu menggunakan MSG dalam jumlah yang banyak. Ya, rata-rata restoran Cina yang disebut dengan Chinese Restaurant Syndrome itu menggunakan MSG dalam jumlah yang banyak, sehingga banyak diikuti oleh penjual-penjual asongan. Coba perhatikan kalau Anda beli bakso sebanyak itu, biasanya MSG-nya ditaruh di situ, dan itu sangat berbahaya kalau dikonsumsi berlebihan. Dalam jumlah yang masih sedikit itu masih aman. Ini MSG efeknya. Pengental jenis zat aditif berikutnya yang banyak kita alami adalah pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan atau memekatkan atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Coba perhatikan kalau kita makan capcay, seolah-olah itu saling berlekatan satu sama lain karena diberi pengental. Nah, ini yang termasuk juga itu adalah bahan aditif. Tadi ada gambarnya yang saya tayangkan pada pembahasan yang lalu, pada bagian yang lalu tadi. Nah, ini bahan dari zat aditif. Kemudian pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Jadi tujuannya ini supaya lemaknya itu
penyebarannya itu dipertahankan. Nah, kadangkala diberikan pada makanan-makanan atau yang berlemak supaya nanti mempertahankan penyebaran dispersi lemak di dalam air dan sebaliknya. Contoh saat pengemulsi makanan adalah lecitin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Jadi bahan tadi ada kedelai, gambar kedelai yang saya tayangkan itu sebenarnya adalah bahan aditif lainnya adalah yang berfungsi sebagai pengemulsi. Kemudian kuning telur juga adalah berperan sebagai pengemulsi lemak. Demikian pembahasan kita hari ini. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi pada kesempatan berikutnya.